Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Jadi, untuk kita mendapatkan sebuah hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajibannya itu akan bersinggungan dengan hak orang lain. Nah, kamu sebelumnya telah mengetahui tanggung jawabmu dalam kehidupan sehari-hari, baik kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut itu tentunya harus dilaksanakan dengan baik, agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Seperti misalnya, mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Tentunya, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kita akan mendapatkan dampak negatif, yaitu tagihan listrik kita akan menjadi banyak. Lalu, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain. Dampak negatifnya yaitu kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain, dampak negatifnya adalah kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Jadi tentunya kita harus melaksanakan kewajiban agar kita mendapatkan hak. Pada pembelajaran 4 juga, kita akan belajar mengenai mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sebelumnya, kita udah tahu ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Nah, sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Kalimat efektif ini juga itu sangat mudah untuk dimengerti ya teman-teman. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Sebelumnya kita udah tahu kan, kata-kata baku itu kata-kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga biasanya digunakan ketika acara formal, acara resmi, ataupun teks-teks yang resmi. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Jadi maknanya itu logis, tidak ambigu, memiliki satu makna. Nah, ini ada sebuah contoh kalimat, yaitu adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Nah, di sini ada pengulangan kata yaitu uang-uang. Sedangkan di depannya itu udah ada kata banyak. Ketika udah ada kata banyak, kita tidak perlu lagi menyebutkan uang-uang, tapi cukup adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kecuali kalau kita tidak menggunakan kata banyak. Agar orang-orang mengerti itu banyak, maka kita bisa mengulang kata uang, yaitu adik memberikan uang kepada pengemis itu. Tetapi kata itu pun masih kurang efektif, sehingga yang paling efektif itu adalah adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Selanjutnya ada pembelajaran 5, muatan IPS. Mengenai pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Wah, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Nah, karena sekarang pembelajaran daring dan juga kita dituntut untuk selalu dekat dengan teknologi seperti komputer, handphone, televisi, maka sudah suatu keharusan kita untuk belajar mengenai komputer itu sendiri. Dalam bidang pendidikan, komputer itu sangat berpengaruh, yaitu membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan juga khususnya internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Seperti saat ini kita melakukan pembelajaran daring. Tanpa adanya internet, kita tidak akan bisa melakukan pembelajaran secara daring. Meskipun kita berjauh-jauhan, tidak bertatapan langsung, tapi kalian bisa mendengar suara ibu. Nah, ini adalah dampak dari kemajuan teknologi, yaitu komputer dan internet.
Nah, kemajuan teknologi juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai musik. Nah, sebelumnya kan udah ada lagu kan. Nah, ada juga yang namanya interval nada, yaitu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, perhatikan nada-nada di setiap interval berikut ini ya. Di situ ada prim 0 nada. Jadi itu nada yang 0 gitu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian bisa memahaminya dengan belajar secara mandiri ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.